merupakan suatu yang normal. Setiap kita di dalam kehidupan ini mengalami namanya proses penuaan. Jadi yang baru akan jadi lama, saudara ya. Yang muda akan jadi tua. Itu sesuatu yang normal, saudara-saudara. Jadi jangan bersedih kalau kulit kita semakin hari semakin keriput. Rambut kita semakin hari semakin banyak ubannya, saudara-saudara. Itu jangan bersedih, jangan galau. Memang itu sesuatu yang normal. Kalau anak-anak menjadi remaja dan kemudian menjadi dewasa dan akhirnya menjadi tua, saudara-saudara ya. Handphone baru lama-lama akan menjadi handphone lama, saudara ya. Mobil baru lama-lama jadi mobil lama, saudara ya. Saudara, ada 3 hal yang harus tetap menjadi baru. Ini juga sesuatu yang normal. Saya katakan tadi kalau yang baru menjadi lama itu normal, yang muda menjadi tua itu normal. Tetapi yang 3 hal ini yang harus tetap menjadi baru, tetapi ini juga termasuk normal, saudara. Khususnya bagi orang-orang percaya. Apa saja, saudaraku? 3 hal. Dan 3 hal ini berkaitan. Yang pertama tentunya tahun baru, ya, saudara ya. Yang namanya tahun baru harus selalu baru, saudara. Biasanya orang-orang mengikuti tahun baru atau menyambut tahun baru dengan sesuatu yang baru, ya. Tahun baru, saudaraku, semua orang merayakannya. Walaupun sebenarnya secara kenyataan sebenarnya bukan baru. Tahunnya semakin bertambah, bahkan dunia semakin tua. Tetapi namanya tetap aja tahun baru. Ada tahun baru Imlek, ada tahun baru Hijriah. Tetapi yang kita rayakan pada saat ini, hari ini, saudara, adalah tahun baru Masehi. Tahun di mana menandai perhitungan kelahiran dari Masehi atau Mesias, yaitu Yesus Kristus. Ini yang pertama. Ini yang selalu harus tetap menjadi baru, tahun baru. Kita semua pasti setuju ya. Kalau kita bilang, wah, tanggal 1 Januari 2021 itu adalah tahun yang lama, pasti semua kita tidak setuju. Dan yang kedua, saudaraku, yang kedua, untuk membarengi ya, kemarin Saudara Julima berkhotbah tentang dari kitab Pengkhotbah, saudara-saudara. Dia berbicara tentang siklus yang terjadi, semuanya akan kembali. Bahkan segala sesuatu ini tidak ada yang baru sebenarnya. Itu sudah ada sejak dahulu. Itu namanya siklus, saudaraku. Tahun depan kita akan bertemu lagi suasana yang seperti ini. Tapi mungkin situasinya mungkin sedikit berbeda. Mungkin semoga COVID-19 sudah nggak ada lagi, saudara-saudara ya. Sekarang COVID-19, masa pandemik. Tapi namanya tahun baru itu terus, saudaraku. Siklus yang terjadi, yang harus kita hadapi, saudara. Nah, pertanyaannya bagaimana kita memaknai tahun yang akan kita hadapi ini? Toh, tahun depan akan gini lagi, saudara. Tahun depan akan ada ibadah malam tahun baru. Tahun depan akan ada ibadah tahun baru, saudara. Mungkin pelayan-pelayannya masih sama, pemusiknya sama, pengkhotbahnya sama. Jemaatnya juga hampir kurang lebih, saudara. Nah, saudara-saudara, untuk memaknai tahun tersebut, agar tahun itu tidak kita lalui begitu saja, sama seperti tahun-tahun yang sebelumnya, menjadi tahun yang tidak ada makna, saudara, kita masuk kepada yang kedua, hati yang baru, saudara. Tahun baru, kita harus memiliki hati yang baru. 2 Korintus 4 ayat 16, kita mau baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke sehari. Saudaraku, mungkin ada yang mengatakan, Pak Jerry, saya kan sudah terima Yesus, tapi menerima hati yang baru. Ngapain lagi? Baru terus, baru terus. Saudara, kita perhatikan Rasul Paulus di sini dikatakan, manusia batiniah dia, saudara, manusia batiniah kita harus terus dibaharui, saudara. Dari sehari ke sehari, tidak ada kata berhenti, dan titik acuannya yaitu Tuhan Yesus, saudara. Kita harus dibaharui, diubahkan sampai menjadi seperti Kristus. Apakah kita sudah menjadi seperti Kristus?
Mungkin belum, saudara. Kita masih berusaha untuk mencapai ke sana. Nah, karena itu saudaraku, kita harus dibaharui terus menerus dalam hadirat Tuhan oleh kuasa Roh Kudus. Karena itu saudaraku, di tahun 2021 ini, mari kita memaknai dengan seperti tema di tahun lalu, saudaraku, tema Natal nasional, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kita berjalan dengan Immanuel. Saya sudah katakan kemarin, Immanuel ada di depan, Immanuel ada di sisi, Immanuel ada di atas, Immanuel ada di dalam. Biarlah kita berjalan bersama Immanuel yang memberikan kepada kita hati yang baru. Saudara-saudaraku, jikalau hati kita keras selama ini, saudara, kita bisa minta Tuhan untuk memperbaharui kita, saudara. Untuk membuat hati kita menjadi hati yang lembut. Kita minta kepada Tuhan, pasti Tuhan akan berikan. Seperti ayat ini, saudara. Kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara, orang Israel terkenal orang yang tegar tengkuk, orang yang keras hati, saudara. Walaupun gara-gara keras hatinya kadang-kadang mereka menjadi luar biasa, saudaraku ya. Sikap ngotot mereka menjadi pencipta-pencipta, saudaraku. Rata-rata pencipta-pencipta di dunia ini selalu berkaitan dengan orang-orang Yahudi, saudaraku. Tetapi saudaraku, berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, kita tidak perlu hati yang keras, saudara. Hati yang membatu, saudara. Kita perlu hati yang lembut, kita perlu hati yang siap dibentuk oleh Tuhan, saudara. Karena itu kita harus dibaharui sehari ke sehari. Kalau ada yang mengatakan aku sudah cukup, aku sudah baru, hatiku sudah baru, aku sudah level tinggi, saudaraku, pada saat dia mengatakan demikian, berarti saudaraku, dia sudah memiliki hati yang keras dan perlu diperbaharui. Saudara-saudaraku, hati yang baru harus selalu baru. Ini yang saya katakan tadi. 3 hal yang harus tetap menjadi baru. Yang pertama, tahun baru. Dan yang kedua, saudaraku, hati yang baru. Dan yang ketiga, saudara, yang ketiga yaitu terobosan yang baru. Saudara, saya berbicara tentang kita sebagai orang percaya ya. Ini berkaitan tiga-tiganya. Yang pertama, tahun baru. Tahun baru harus dibarengi dengan hati yang baru. Kalau dengan hati yang keras, hati yang menolak apa yang menjadi pembentukan Tuhan, kita tetap akan menjadi sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tetapi kalau kita menjadi seorang yang berbeda, dipakai oleh Tuhan lebih lagi, diberkati oleh Tuhan lebih lagi, walaupun berbicara berkat, ini tidak hanya berbicara uang, walaupun uang termasuk di dalamnya, tetapi berkat itu berbicara tentang segala sesuatu yang daripada Tuhan yang bisa kita terima. Hubungan benar dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan, kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itu adalah berkat yang luar biasa, saudara-saudara. Tuhan pakai kita sebagai alat Tuhan, itu adalah berkat yang luar biasa, saudara. Nah, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan lebih lagi, saudara, kita harus punya hati yang baru. Dan akhirnya, saudara, hasilnya kita akan mengalami terobosan yang baru di dalam Tuhan. Apa itu terobosan? Terobosan adalah menembus keluar dari keadaan terselubung, masuk ke dalam suasana baru yang lebih baik dan bernilai. Mirip dengan gambar ini, saudara. Anak ayam di dalam telur, saudaraku. Dia kemudian telur itu pecah, saudaraku, sudah tiba saatnya, dan kemudian anak ayam itu keluar. Ini namanya terobosan, saudara. Dia menerobos keluar, saudaraku ya, untuk mencapai suasana baru yang lebih baik dan bernilai. Suatu kali, saudaraku, saya pernah tersesat di hutan ya, hutan Gunung Lengkuas, saudara. Gak terlalu lebat-lebat amat sih, tapi lumayan. Kalau cuma yang tersesat, saudaraku, itu cukup mengerikan juga di situ, saudaraku, apalagi sendiri. Nah, apa yang harus saya lakukan? Apa saya harus berdiam, saudara? Saya harus menerobos, saudara. Pertama, saya harus terobos semak-semak, semak belukar. Walaupun itu bukan jalan yang dilalui orang, saya terobos, saudaraku, terobos, berusaha, terobos, mau pertama-tama mungkin menderita, ada duri-duri, sampai akhirnya saya menemukan jalan, saudara. Ya, ini dia jalan yang dilalui orang.
Saudara, kita perlu melakukan terobosan di tahun 2021, saudara. Terobosan bisa kita lakukan sendiri, ya. Semua orang bisa melakukannya. Tapi terobosan juga bisa kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Satu kali Raja Daud, saudaraku, pada saat dia pertama kali ditahbiskan, walaupun dia sudah dipilih oleh Tuhan, sudah diurapi oleh Samuel bertahun-tahun sebelumnya, tetapi secara resmi, saudara, dia dilantik sebagai raja setelah Saul mertuanya sudah dipanggil oleh Tuhan, sudah meninggal dunia, dan dia sudah resmi dilantik sebagai raja. Nah, pada saat itu, saudaraku, bangsa Filistin mau melakukan serangan. Ini ada raja baru. Jangan sampai raja baru ini nyaman di posisinya. Kita serang dia. Bila perlu kita habisi rajanya yang namanya Daud itu. Saudara, pada saat mereka melakukan serangan, sebenarnya ini kerajaan baru, saudaraku. Mungkin masih mau menata kekuatan, saudara. Daud masih baru naik, saudaraku. Tapi apa yang Daud lakukan? Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Daud adalah seorang gambaran seorang yang intim dengan Tuhan, seorang yang mengandalkan Tuhan. Bukan saja pada saat dia menjadi raja baru, tapi sampai dia menjelang kematiannya pun, saudara, Daud membiasakan diri bersekutu dengan Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Kalau kita sudah berhenti intim dengan Tuhan, berhenti bertanya kepada Tuhan, saudara-saudaraku, kita akan perlahan-lahan keluar dari jalur. Saya mau katakan 2021, mari kita berada di jalurnya Tuhan. Mari kita berada di rel yang ditetapkan oleh Tuhan. Kalau kita keluar, apa yang terjadi Pak Jerry? Apakah saya langsung jadi miskin? Belum tentu, saudaraku. Bisa jadi saudara tetap sukses. Saya ada banyak melihat, saudaraku, orang yang mundur dari Tuhan, mundur dari pelayanan, mereka sukses juga, saudara. Sukses juga. Saudara, bicara kesuksesan di dunia itu berbicara tentang kegigihan, berbicara tentang kepintaran dia, saudaraku, manajemen keuangan dan lain sebagainya. Ya, itu nanti orang-orang yang manajemen yang bisa menjelaskan tentang hal ini. Tetapi saudara-saudaraku, yang saya maksudkan adalah kita mau menerobos bersama-sama dengan Tuhan sehingga kita tetap ada di jalurnya Tuhan. Kalaupun Tuhan berkati kita dengan usaha kita, saudara, kita dipakai Tuhan sebagai orang-orang yang menjadi alatnya Tuhan untuk menyalurkan dana bagi pekerjaan Tuhan, saudaraku. Kalaupun ada, kita dipakai seperti itu, puji Tuhan, saudaraku. Kalaupun tidak, saudara, jangan kita merasa kok dia diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan secara ekonomi, kok saya tidak. Saudara, kita tidak perlu begitu, karena semua punya karunia, saudara. Ya, saya sebagai pendeta tidak bisa iri sama, Pak Stefanus diberkati Tuhan, saya mau jadi seperti Pak Stefanus. Belum tentu, saudara. Kalau saya dikasih jabatan di konsultan pajak menggantikan Pak Stefanus, coba loh pasti saudara-saudara, karena saya tidak punya ilmu di sana, saudara. Masing-masing sudah punya bagiannya. Nah, tetapi saudara-saudaraku, saya mau mengajak kita untuk membuka hati kita kepada Tuhan, agar kita dipakai oleh Tuhan sesuai dengan bidangnya, di mana kita dapat menjadi berkat, memuliakan Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa. Kita perlu terobosan, saudara. Kalau di tahun 2020 ada banyak hal-hal yang mentok. Kalau istilah saya di ibadah 27 Desember kemarin, ada yang bocor karena kita tidak menjadikan Tuhan sebagai covering. Bocor, saudara. Kalau sekarang saya katakan 2020 banyak hal yang mentok, saudara. Rumah tangga bermasalah, usaha bermasalah, pekerjaan bermasalah. Ada banyak jawaban, harapan kita belum tercapai. Saudara-saudara, mari sesuai urutan tadi, tahun baru, hati yang baru, saudara. Hati yang baru sehingga Immanuel bersama-sama dengan kita. Maka kita akan masuk pada yang ketiga, terobosan yang baru. Saya percaya Tuhan akan memberikan terobosan-terobosan baru pada kita. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, apa yang tidak pernah timbul di hati kita, bahkan itu dapat Tuhan berikan bagi kita. Karena Tuhan kita bukan manusia sama seperti kita. Kalau manusia sama seperti kita, terbatas, saudara. Kalau saudara-saudara kita dari Afghanistan, ya, ini saya bersyukur untuk dua saudara kita ini, mereka boleh katakan dalam masa pandemik ini, saudara yang paling setia, ya. Paling setia sekarang, saudaraku, ya.
walaupun Emmanuel dia kurang terlalu mengerti bahasa Indonesia, saudara-saudaraku, tapi dia mau belajar dan dia membuka hati. Kalau saudara-saudara Afghanistan yang merindukan, ada negara ketiga yang menerima mereka. Di 2020, mentok, saudara. 2021, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan buka jalan. Tuhan akan berikan yang terbaik kepada mereka dan kepada setiap kita, saudara-saudara. Tidak mustahil bagi Tuhan dan tidak mustahil bagi orang yang percaya. Saudaraku, ayat ini berkata, aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan pada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Orang buta berbicara tentang manusia yang tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Sama dengan kita, saudara. Dia tidak tahu. COVID-19 apa yang terjadi, saudaraku? Katanya resesi ekonomi. Real resesi itu ya di 2021 bukan 2020. Karena 2020 masih ada yang punya tabungan. Resesi yang sesungguhnya 2021 itu kata orang, kata ahli ekonomi, saudara. Tetapi Alkitab memberikan kita kekuatan, saudara. Kita yang tidak tahu apa yang terjadi di masa depan akan dibuat Tuhan melihat terang. Jalan yang berkeluk-keluk menjadi tanah rata. Berkeluk-keluk artinya, saudaraku, jalan yang sulit kita lalui, saudaraku, berkeluk-keluk. Tuhan buat jadi tanah yang rata, saudara. Itu yang akan Tuhan lakukan. Itu yang akan Tuhan laksanakan bagi orang-orang yang bersedia berjalan bersama dengan Tuhan, yang bersedia menerima Dia sebagai Immanuel, yang mengizinkan Tuhan ada berjalan di depan kita, berjalan mendampingi kita, berjalan di atas kita, dan ada di dalam kita, saudara. Segala tantangan, bukan berarti Tuhan tidak izinkan tantangan. Tantangan-rintangan itu perlu Tuhan izinkan untuk membuat kita menjadi kuat, saudara. Kalau tidak ada ujian, saudaraku, bagaimana mungkin naik kelas? Tantangan rintangan itu adalah ujian yang Tuhan izinkan untuk kita terus naik kelas, saudaraku. Gelombang yang membuat kita menjadi orang yang kuat. Tetapi saudaraku, ini berbicara juga tentang terobosan yang Tuhan lakukan. Pada saat Daud, saudaraku, mengalami kemenangan yang seperti saya katakan tadi, saudara-saudaraku. Pada saat dia berdoa, saudara, mungkin saya agak sedikit melompat tadi. Pada saat Daud, saudaraku, dihabiskan daun orang Filistin, saudaraku, datang untuk menyerang. Daud bertanya, Tuhan, apa yang harus lakukan? Majulah, hadapi mereka. Mereka akan kuserahkan kepadamu, kata Tuhan. Dan kemudian Daud menamakan tempat itu Baal Perasim. Walaupun ada kata Baal, saudaraku, kata Baal itu bukan menunjuk kepada dewanya orang Kanaan, tetapi istilah juga dalam bahasa Ibrani arti Tuhan atas terobosan. Lord of the breakthrough. Tuhan adalah Tuhan atas terobosan, masternya terobosan, masternya breakthrough, saudara. Jika kita menginginkan, merindukan sebuah breakthrough, terobosan terjadi dalam hidup kita, terobosan terjadi dalam keluarga kita, terobosan terjadi dalam keuangan kita. Izinkan Dia sebagaimana Dia bersama-sama dengan Daud, dan mereka mengalami kemenangan, saudara. Dan Daud katakan, Allah menerobos musuhku dengan perantaranku seperti air yang menerobos. Itulah arti Baal Perasim. Saudaraku, kalau bicara air menerobos, saudaraku, kalau dia dalam kekuatan penuh, saudaraku, katakanlah air tsunami, saudaraku, dengan kekuatan penuh, apa yang tidak bisa dijebol, saudara? Apa yang tidak bisa dilakukan? Bendungan sekalipun yang dibuat dengan begitu hebat, saudaraku, oleh pemerintahan DKI, saudaraku, tapi ada air yang datang dari Bogor, saudaraku, jebol juga, saudaraku, bendungannya. Air menerobos, seperti itulah kedatangan Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan akan menerobos jalan-jalan yang berkeluk-keluk menjadi jalan yang rata. Bisa saja bersama dengan kita untuk melakukan seperti Daud, atau bisa juga Tuhan akan lakukan sendiri sehingga kita hanya menikmati hasilnya. Tapi intinya, saudara, berjalanlah bersama dengan Tuhan, maka kita akan mengalami terobosan yang baru. Saudaraku, ayat terakhir, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya,
Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Artinya Tuhan akan membuat jalan bagi kita, saudara. Padang gurun, padang belantara, saudaraku, itu berbicara sesuatu yang rumit, sesuatu yang sulit ditembus oleh manusia, saudara. Kalau kita diturunkan di padang gurun, saudara, kita diturunkan padang belantara, saudaraku, mungkin kita akan menangis, saudara. Mau telepon siapa nggak ada sinyal, saudara, di sana. Padang gurun, padang belantara, mau cari siapa, saudaraku, nggak ada orang di situ. Di padang belantara ada monyet saja, saudara. Berbicara sesuatu yang mungkin mustahil bagi kita, saudaraku, untuk kita taklukkan. Tetapi Tuhan berkata, aku hendak membuat sesuatu yang baru bagi saya dan saudara. Sebuah jalan di padang gurun, sebuah jalan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, 3 hal yang harus tetap menjadi baru. Di hari ini kita merayakan tahun yang baru. Tetapi tahun yang baru, mari kita miliki hati yang baru. Agar Tuhan bersama dengan kita, sehingga kita akan mengalami terobosan yang baru, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya lagi katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Asalkan kita mau. Mari kita tundukkan kepala, saudara-saudara.